Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Dewan Juri yang terhormat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Asegaf dari SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai tim oposisi. Sebagai pembicara pertama, saya menyatakan tidak setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya lanjut kepada argumen-argumen saya kepada Dewan Juri yang terhormat, saya akan membidah terlebih dahulu argumen-argumen dari tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa setiap orang tua akan diberikan ujian sebuah materi mengenai kelayakan dalam mengurus anak yang akan melibatkan tim ahli dari pemerintah. Saya sangat tidak setuju dengan argumen tersebut, dikarenakan jika setiap orang tua harus mengikuti tes kelayakan sebelum memiliki anak yang melibatkan tim ahli dari pemerintah, kita pasti belum dipastikan apakah tes tersebut dilakukan dengan sejujur-jujurnya, apakah di dalam tes tersebut dilakukan tanpa kecurangan, atau di dalam tes tersebut bagaimana juknisnya. Dengan melibatkan tim pemerintah untuk membuat atau bahkan mengatur ujian kepada orang tua sebelum memiliki anak, sama saja dengan membuka celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Salah satu contohnya yaitu pasti nanti di dalam ujian tersebut akan ada yang namanya suap menyuap. Karena bagaimanapun pastinya ada beberapa orang tua yang ingin sekali memiliki anak. Dan bagaimanapun caranya, karena adanya tes ini, pasti bagaimanapun caranya orang tua tersebut berusaha membayar berapapun biayanya dilakukan agar lulus dari tes tersebut dan ia bisa memiliki sebuah anak. Dengan adanya ujian bagi orang tua yang ingin memiliki anak ini juga akan memberikan dampak kepada negara seperti penurunan populasi kehamilan. Dikarenakan pasti beberapa orang tua akan berpikir bahwa mempunyai seorang anak saja sangat susah dan harus mengikuti sebuah tes yang pastinya akan membutuhkan waktu. Pasti nantinya orang tua tersebut akan beranggapan bahwa berencana memiliki anak saja sudah melewati berbagai macam tes, bagaimana nanti ke depannya untuk menghidupi anak tersebut, apakah lebih sulit atau bagaimana. Belum lagi nanti ada beberapa orang tua yang sudah mengikuti tes kelayakan orang tua sebagai syarat untuk memiliki anak ini dan ia sudah lolos dalam tes ini, tetapi bertahun-tahun kemudian setelah tes ini dia juga belum memiliki anak. Bukankah itu nantinya akan memberikan orang tua tersebut tekanan dalam dirinya? Tidak memiliki anak dalam keluarga aja sudah memberikan pressure dalam diri orang tua tersebut, sudah sangat kecewa dalam dirinya pasti belum memiliki anak. Apalagi jika kita sudah lolos dalam tes, kita sudah dinyatakan lolos dalam tes kelayakan sebagai orang tua, sudah mengikuti berbagai macam materi, sudah mengikuti berbagai macam ujian soal-soal, sudah mengikuti psikologis seberapa layak kita sebagai orang tua. Tetapi beberapa tahun kemudian tetap saja ia belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki sebuah anak. Pastinya orang tua tersebut akan merasakan tertekan dalam dirinya. Yang nantinya juga orang tua tersebut akan berpikiran untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya sendiri untuk sebagai pengalihan dari depresinya ini. Lagi juga ada tim pemerintah juga beranggapan bahwa tes uji kelayakan orang tua ini harus dilaksanakan dengan satu pola pengasuhan yang sama gitu. Dari beberapa keluarga disatukan untuk mengikuti tes ini dengan moto yang sama atau pola asuh yang sama. Sedangkan kita semua tahu pasti beberapa orang tua memiliki cara yang bervariasi dalam mendidik anak. Jangankan antara orang tua, tidak jarang masing-masing pasangan memiliki prinsip berbeda atau berlainan ketika mengasuh anak. Misalnya saja, ayah menerapkan pola asuh yang cenderung disiplin, sebaliknya ibu lebih longgar dalam menerapkan aturan, dan yang terjadi kemudian orang tua bertengkar. Yang mana nanti akan memberikan pola asuh yang bentrok. Nah, maka dari itu pola asuh juga harusnya didasarkan dari anak tersebut, bagaimana karakteristik sebuah anak tersebut. Misalkan anaknya adalah sebuah orang tua adalah laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas dan saling mengalami suatu proses perkembangan sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Nah, anak ini memiliki karakteristik yang tidak sama dengan orang dewasa, misalnya saja bersifat egois, memiliki rasa ingin tahu yang besar, penuh fantasi, memiliki konsentrasi yang cukup rendah, memiliki daya ingat yang cukup pendek, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua,
kita mengetahui karakteristik anak kita itu bagaimana jika kita sudah memiliki anak. Jadi kita tahu nih pola asuh mana yang harus kita terapkan kepada anak kita. Jangan hanya monoton kepada pola asuh yang sudah diajarkan oleh pemerintah saja kalau misalkan kita melakukan tes ini. Lagian dalam pola asuh mengajar anak juga harusnya setiap orang tua pasti akan memiliki nalurinya sendiri untuk mengajarkan anaknya bagaimana terbaik untuk anaknya, bagaimana kedepannya anaknya dapat bahagia, sukses dan lainnya. Pasti ada naluri dalam diri orang tua untuk mengajarkan anak tersebut. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak ini yang didasari oleh pemerintah semua segala peraturannya, maka saya sangat tidak setuju karena pastinya nanti beberapa keluarga yang akan disatukan untuk mengikuti tes ini dihadapkan dengan satu pola asuh yang sama, pastinya nanti akan menimbulkan banyak sekali perspektif yang berbeda karena dihadapkan dengan satu pandangan yang sama tetapi orang-orang yang berbeda. Sedangkan dalam lingkungan kecil saja seperti keluarga sendiri itu sudah menimbulkan perspektif yang berbeda dalam keluarga ayah dan ibu yang menimbulkan pertengkaran. Maka dari itu saya sebagai tim oposisi menyatakan sangat tidak setuju bahwa setiap orang tua harus mengikuti ujian tes kelayakan sebelum memiliki anak. Karena anak merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat direncanakan kapan ia hadir dalam sebuah keluarga. Mungkin itu saja dari saya tim oposisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.